Sumber inovasi Peter Drucker, seorang ahli dari manajemen, mengemukakan teori terkait dengan sumber inovasi ini. Yang pertama adalah the unexpected, yang tak terkirakan maksudnya, tentu saja. Jadi memang dalam ilmu ekonomi yang pasti itu ya ketidakpastian, tapi tampaknya tidak hanya dalam ilmu ekonomi ya, dalam area kehidupan juga demikian. Ada variabel yang bisa menentukan ketidakpastian. Betapa hebatnya perencanaan dan persiapan ini dibuat, maka memang manusia itu perlu memiliki kemampuan, kreativitas, inovasi. Untuk apa? Untuk bisa mencari solusi, untuk bisa mampu beradaptasi terhadap situasi yang sedang dihadapi. Jadi ketika situasi ini terjadi, memang akses dari otak kanan terkait dengan kreativitas untuk bisa mampu melihat lebih luas, ini dibutuhkan aktivasinya. Jadi hati-hati terperangkap akan sebuah persiapan yang mutlak dan kaku terhadap hal tersebut. Karena sumber inovasi yang dapat muncul, kreativitas dan inovasi ini maksud saya adalah dari the unexpected. Sumber inovasi yang kedua adalah kesenjangan, incongruency. Kesenjangan antara apa yang ada, yang dihadapi sekarang dengan seharusnya. Jadi kesenjangan inilah yang bisa memunculkan dari inovasi. Apa contohnya? Misal, ketika orang belajar mengikuti proses pendidikan formal yang diharapkan ketika selesai menyelesaikan pendidikan formalnya, orang tersebut akan dapat bekerja. Orang itu dapat menjemput uang dengan lebih baik. Masalahnya adalah itu harapannya. Pada kenyataannya ada pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik dalam hal ini ya tentu saja orang yang dengan proses mengikuti sudah panjang proses pendidikan namun belum berhasil untuk menjemput uang dengan lebih baik. Inilah celah yang ada antara apa yang ada dengan yang seharusnya. Muncullah inovasi edupreneurship, education, entrepreneur, kan dicampur seperti demikian. Di potret fakta ini, masalahnya apa? Dimunculkan solusi-solusi dan orang mengikuti proses tersebut. Untuk apa? Untuk memiliki kualitas yang lebih baik. Sumber inovasi yang ketiga, innovation based on need. Jadi ada keinginan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Hal ini dipotret, dilihat dengan seksama, kemudian muncullah inovasi. Ada hubungan-hubungan yang lemah di masyarakat. Ada orang-orang yang punya keinginan untuk memperbaiki. Ambil contoh ketika ada zaman orang ingin ambil uang dan mengantri di bank, itulah yang membuat ada ide-ide yang muncul bagaimana caranya agar antrian panjang bank ketika ingin membawa uang ini dapat dipersingkat sehingga memudahkan orang-orang. Dan solusi yang muncullah ATM. Orang bisa membawa dengan lebih mudah dimanapun, kapanpun. Sumber inovasi yang keempat, change in industry or market structure. Jadi ketika ada perubahan, pergeseran kondisi di pasar, ini akan memunculkan sebuah inovasi. Kita ambil contoh ketika pendapatan orang itu meningkat, waktunya semakin sedikit karena perlu untuk bekerja, tapi dia ada kebutuhan. Memunculkan apa? Konsep delivery service. Orang-orang bisa memesan dari tempatnya, lalu barang datang ke tempatnya. Perhatikan sekarang konsep ini bukan maksud saya sampai dengan hal-hal yang terkecil. Minta untuk belanja ke supermarket, ke minimarket, ini ada fasilitasnya di sana.
Sumber inovasi yang kelima adalah demografis. Jadi sumber inovasi ini bisa berdasarkan umur, gender, pendapatan. Kita ambil contoh, misal ketika adanya perempuan dewasa, berarti kaitannya sama gender pertama dan umur misalnya. Ini bisa jadi sebuah kombinasi. Karena misalnya hanya gender saja, orang-orang ini, perempuan ini ingin bekerja. Ini berarti terkait dengan gender. Maka bisa jadi ketika nanti prospeknya sebagai babysitter, ternyata belum cukup hanya babysitter itu dari gender saja perempuan, bisa jadi usia dilihat. Karena orang-orang berpikiran bahwa semakin dewasa kemampuannya untuk menghandle anak bisa lebih baik. Itu peluang. Lalu penghasilan misal bertambah. Orang membeli biasanya kan awalnya saya orang-orang yang fungsional, beli barang yang cukup berfungsi saja, maka itu menjadi cukup untuk saya. Ketika penghasilannya bertambah, bisa jadi faktor yang dipertimbangkan bukan hanya fungsi, tapi juga apa? Kualitasnya, mereknya. Jadi bukan sembarang yang penting berfungsi, bukan hanya itu. Orang melihat karena dengan seiringnya harga naik, biasanya kualitas juga akan naik. Dan orang-orang ada yang memiliki brand yang sudah bertahan lama di masyarakat, menjual biasanya dengan harga yang relatif tinggi. Jadi hal terkait yang selain dari fungsi itu menjadi semakin lebih luas. Sumber inovasi yang keenam, changes in perception, mood, and meaning. Anggapan dari orang-orang ini bisa berubah. Anggapan ini bisa berubah ya informasinya dari manapun. Kita ambil contoh, misal ketika orang berpikir bahwa perlu kerja keras, orang-orang fokus setiap harinya kerja, Sabtu atau Minggu bahkan lembur. Tapi seiring pemikiran yang berbeda, mereka paham bahwa perlu ada keseimbangan dalam pekerjaan dan juga kesehatan. Muncullah dari sana konsep-konsep tourism. Hal ini yang saya teliti dalam disertasi saya. Terkait apa? Yoga tourism. Orang-orang berlibur bukan hanya untuk menikmati refresh saja, tapi untuk kesehatan juga fisik dan juga psikisnya. Kombinasi yoga tourism itu menawarkan sebuah pilihan akan adanya keseimbangan kerja dan juga kesehatan, kerja dan bukan kerjanya. Bisa jadi konsep ini bukan hanya secara individu tapi perusahaan, tapi organisasi dibawa berbondong-bondong datang ke sebuah tempat untuk blend dengan adaptasi atau kekuatan alam di sana untuk nge-refresh sehingga apa ujung-ujungnya bisa lebih produktif untuk bekerja. Sumber inovasi yang ketujuh ada new knowledge. Pengetahuan baru semakin mudah didapatkan, terutama dengan munculnya internet. Hati-hati, generasi-generasi yang kaget dengan informasi, banjir informasi, jadi susah memilih mana informasi yang valid. Hati-hati hoax atau hati-hati overthinking karena banyak informasi dan kita menjadi membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. New knowledge memunculkan ada produk baru, ada pasar baru. Misalnya muncul orang-orang aktivitas di forex, trading forex, melihat statistik lalu di sana oke ini akan naik atau turun. Nah, itulah new knowledge. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip inovasi. Kita mulai dari analisis pasar. Seorang wirausahawan akan memperhatikan bagaimana perubahan dari pasar, perubahan dari teknologi. Apakah adanya aturan baru kah? Peraturan pemerintah, peraturan perundangan yang bagian mana? Hal-hal itu diperhatikan sehingga dapat memunculkan melihat peluang. Itulah pentingnya analisis pasar. Misal ketika seorang melihat, ternyata anak-anak yang lahir zaman saat ini itu semakin dimudahkan kegiatan fisiknya sehingga jadi jarang. Maka ide ini akan menciptakan adanya permainan untuk menstimulasi motorik dari anak-anak. Karena harus kan stimulasi bukan hanya motorik kasar, motorik halusnya. Misal ada mainan, ada sebuah pola lalu oleh
lingkaran itu harus diikuti polanya, dilarang menyentuh. Itu kan bagaimana fokusnya dilatih, kekuatan otot yang dilatih karena memegang, sampai dengan ke otot yang terkecil itu dilatih, distimulasi. Itu dia pentingnya analisis pasar. Prinsip inovasi yang kedua adalah dalam analisis pasar, perhatikan ketika muncul peluang, apakah peluang itu diminati atau tidak. Karena ada hal yang perlu kita pertimbangkan sebagai wirausahawan. Apa misalnya, bagaimana kompetitor kita, apakah sudah ada peluang, sudah melihat peluang yang sama dan membuat produk yang sama. Bagaimana modal kita, cukupkah untuk melakukan riset untuk dan produksi. Bagaimana tujuan perusahaan kita, apakah memang kita bermain dan pada hal aturan main yang sama. Kita ambil contoh yang tadi, permainan yang unik. Ada ya yang ngambil garis harus sama besinya, kalau sampai nyentuh itu akan bunyi misalnya. Apakah memang itu range perusahaan kita? Apakah kita punya kemampuan untuk kreasi produk tersebut? Nah, hal itu, peluang-peluang itu harus dievaluasi, harus disaring sehingga memang sesuai peluang yang dilihat dengan kondisi dari wirausaha atau kondisi dari kita sebagai pengusaha. Prinsip inovasi yang ketiga, agar efektif, inovasi itu perlu sederhana, perlu memenuhi kebutuhan spesifik. Jadi awalnya itu perlu ada survei, ini kebutuhan spesifiknya gimana, pasarnya seperti apa, harganya berapa, tujuannya untuk apa, agar kita nanti ketika menginovasi produk itu memang sesuai kebutuhannya. Dan juga ingat, sederhana. Kenapa? Ya ini pengguna awal. Pengguna awal ini kalau dibuat kompleks, dibuat rumit, ya males untuk menggunakan produk tersebut. Jadi seandainya nanti mau dibuat level 1, 2, 3 produknya, ya kan silakan berjenjang. Tapi buat yang sederhana dulu, sehingga orang-orang lebih mudah untuk bisa mengakses, menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip inovasi yang keempat adalah inovasi itu dimulai dari perubahan yang kecil, dari inovasi yang kecil. Hal ini akan mengakibatkan orang dan uang yang dialokasikan dan juga akan relatif kecil. Kita bisa melakukan eksperimen ataupun percobaan terhadap range kecil ini, karena konsumen-konsumen masih relatif sedikit. Semakin bertumbuh besar perusahaannya, percobaan eksperimen penelitiannya sudah semakin mantap, maka ya akan semakin luar biasa juga efeknya. Nanti kan ada masukan-masukan konsumen nih. Apa masukannya? Apakah packagingnya? Misalnya kalau makanan rasanya ingin ada varian lain. Nah, hal inilah yang bisa menjadi masukan ketika perusahaannya awalnya kecil. Kalau sudah besar kan menjadi lebih repot, harus bayar gaji karyawan yang begitu banyak, modalnya juga akan lebih banyak. Maka inovasi berawal dari hal-hal yang kecil. Prinsip inovasi yang kelima bertujuan menjadi pemimpin pasar. Ya dong, Anda melakukan inovasi tapi nggak ada sebuah visi untuk menjadi pemimpin pasar. Ayo kembangkan keinginannya. Jadilah pemimpin pasar. Dalam hal ini ceruk pasar. Ceruk pasar tuh ada sebuah range pasar yang bisa jadi orang lain tidak melihat. Karena apa? Karena Anda yang memiliki inovasi tersebut. Bermain dalam range tersebut sehingga Anda menjadi pemimpin untuk ceruk itu. Anda akan menjadi pemimpin di ceruk itu karena orang lain tidak terpikirkan terkait solusi dari masalah yang Anda lihat peluangnya.